Perkenalkan, nama saya Gideon Semoltenoton dengan NIM 230240060. Perkenalkan, saya Lisa Saleh dengan NIM 230248. Perkenalkan, nama saya Bertrand Erik Winsewas dengan NIM 230240073. Kita masuk pada pembahasan metode weight product, studi kasus pemilihan restoran terbaik dari kelompok 1 di materi 3. Apa itu weight product? Metode weight product adalah salah satu teknik pengambilan keputusan multikriteria atau MCDM yang sering digunakan. Metode ini bekerja dengan cara mengalihkan rating atribut, di mana setiap rating telah dipangkatkan dengan bobot atribut yang bersangkutan. Pengambilan keputusan multikriteria membantu dan memilih opsi terbaik dari beberapa alternatif berdasarkan berbagai kriteria. Perkalian nilai berbobot menggunakan perkalian sistematis nilai setiap kriteria yang telah dipangkatkan dengan bobot kepentingannya. Output jelas menghasilkan nilai S atau vektor preferensi dengan nilai V atau preferensi relatif untuk setiap alternatif. Mengapa menggunakan weight product? Metode weight product menawarkan pendekatan yang efisien dan objek untuk pengambilan keputusan yang kompleks. Keunggulan terletak pada kemudahan implementasi dan kemampuannya menangani banyak kriteria secara bersamaan. Mudah diterapkan, proses perhitungannya yang luas dan tidak rumit. Hasil objek meminimalkan bias karena menggunakan perhitungan matematis yang konsisten. Efektif untuk banyak kriteria, cocok untuk skenario dengan sejumlah besar faktor penentu keputusan. Selanjutnya studi kasus. Pemilihan restoran terbaik. Untuk memahami penerapan weight product, kita gunakan studi kasus pemilihan restoran. Kita akan memilih restoran terbaik dari 3 alternatif yang tersedia berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan. Fungsi restoran dengan reputasi masakan lokal otentik. Amin restoran, pilihan populer dengan menu bervariasi dan harga terjangkau. Dan Epi restoran, tempat nyaman dengan suasana santai dan hidangan inovatif. Selanjutnya kriteria penilaian. Dalam studi kasus ini, kami akan mempertimbangkan 5 kriteria utama yang dianggap penting dalam memilih restoran. Setiap kriteria akan dievaluasi untuk setiap alternatif restoran. Yang pertama, rasa atau C1, kualitas dan kelezatan hidangan. Selanjutnya ada harga atau C2, keterjangkauan harga menu. Selanjutnya kebersihan atau C3, standar kebersihan tempat dan makanan. Pelayanan atau C4, keramahan dan efisiensi staf. Dan yang C5, suasana, atmosfer dan kenyamanan tempat makan. Pembobotan kriteria. Setiap kriteria memiliki tingkat kepentingan yang berbeda. Dipresentasikan dengan bobot penting. Yang pertama, W1 atau rasa sama dengan 0,25, W2 harga 0,20, W3 kebersihan
0,20 W4 pelayanan, 0,20 W5 suasana, 0,15. Total bobot dinormalisasi agar selalu sama dengan 1 atau sigma WJ sama dengan 1. Hal ini memastikan konsistensi dalam perhitungan. Data input restoran. Setiap restoran akan dinilai berdasarkan kelima kriteria yang telah ditetapkan. Nilai-nilai ini akan menjadi masukan dasar untuk proses perhitungan weight product. Nilai-nilai ini diinput oleh pengguna dan menjadi dasar perhitungan preferensi. Rumus weight product. Metode weight product melibatkan dua langkah perhitungan utama: menghitung nilai vektor preferensi atau S untuk setiap alternatif, dan kemudian menghitung preferensi relatif atau V untuk menentukan peringkat terbaik. Nilai vektor preferensi S SI sama dengan N atau X WJ IJ. J sama dengan 1. Setiap nilai kriteria X IJ dipangkatkan dengan bobotnya WJ, lalu semua hasil perkaliannya diakumulasikan. Nilai preferensi relatif V, nilai S setiap alternatif dibagi dengan total seluruh nilai S untuk mendapatkan preferensi relatif. Alur perhitungan program. Proses perhitungan dalam program akan mengikuti serangkaian langkah logis untuk menghasilkan rekomendasi restoran terbaik. Yang pertama, input nilai kriteria. Pengguna memasukkan nilai-nilai rating untuk setiap kriteria bagi setiap alternatif restoran. Yang kedua, normalisasi bobot. Sistem memastikan total bobot kriteria yang dimasukkan dinormalisasi menjadi 1. Selanjutnya, hitung nilai S. Setiap alternatif restoran akan dihitung nilai vektor preferensinya atau SI menggunakan rumus weight product. Selanjutnya, hitung nilai V. Nilai preferensi relatif atau VI dihitung untuk setiap restoran berdasarkan nilai S yang diperoleh. Selanjutnya, pilih restoran terbaik. Alternatif dengan nilai V terbesar akan dipilih sebagai yang terbaik. Selanjutnya, demo program. Setelah memahami konsep dasar dan alur perhitungan weight product, sekarang saatnya melihat bagaimana metode ini bekerja. Programnya menampilkan proses input, kriteria dan bobot, memperlihatkan perhitungan nilai S dan V untuk setiap restoran, menentukan restoran dengan nilai preferensi V terbesar, menyajikan hasil rekomendasi restoran terbaik secara otomatis. Baiklah, saya akan menjelaskan cara kerja program untuk pemilihan restoran sekaligus menjelaskan kode Java-nya secara baris berbaris. Sebelumnya, program ini dibuat untuk menentukan restoran terbaik berdasarkan beberapa kriteria. Dengan menggunakan metode weight product, menghitung nilai alternatif dengan mengalihkan setiap kriteria yang dipangkatkan oleh bobotnya. Pertama, kita mendeklarasikan package dengan mengimport library scanner. Lalu kemudian kita membuat kelas weight product dan di dalamnya terdapat metode yang menjadi di awal program. Lalu ini
program mendeklarasikan variabel untuk menampung data. Ada 15 variabel dari C1 sampai C15 untuk menampung nilai 5 kriteria dari 3 restoran. Kemudian ada variabel bobot W1 sampai W5 dan variabel B1 sampai B3 dan yang digunakan untuk menentukan nilai ini. Lalu variabel F1 sampai F3 untuk hasil akhir. Lalu scanner ini digunakan untuk membaca input dari nilai keyboard. Ini juga untuk menampilkan judul agar pengguna tahu fungsi programnya. Lalu untuk ini, pengguna nanti akan diminta masukkan nilai kriteria untuk masing-masing restoran. Restoran pertama memakai variabel C1 sampai C5, restoran kedua C6 sampai C10, sedangkan restoran ketiga C11 sampai C15. Ini untuk 5 bobot kriteria. Lalu ini normalisasi, semua bobot nanti dijumlahkan, lalu setiap bobot dibagi total bobot agar totalnya menjadi 1. Menghitung nilai S. Nilai S nanti dihitung rumus, setiap kriteria dipangkatkan dengan bobotnya, lalu semuanya dikalikan. Rumus itu nanti digunakan untuk 3 restoran dan hasilnya nanti disimpan di variabel B1, B2, dan B3. Ini variabel tadi nanti dihitung, nilai V nanti itu adalah nilai akhir peringkat, nanti nilai S dibagi semua total nilai S, makin besar nilai V nanti makin bagus restoran. Setelah perhitungan selesai, program nanti akan menampilkan nilai S dan V setiap restoran agar pengguna bisa melihat perbandingannya. Terakhir, program mengecek restoran mana yang memiliki nilai V paling besar. Jika V paling besar, restoran 1 yang terbaik. Jika V paling besar, restoran 2 yang terbaik, dan begitu seterusnya. Jadi begitu cara kerja program weighted product beserta penjelasan setiap restoran. Dengan metode ini kita bisa menghitung alternatif terbaik berdasarkan kriteria dan yang memiliki bobot berbeda. Baik, selanjutnya saya akan menjalankan program yang telah kami buat. Untuk penjelasan coding dan pengenalan studi kasusnya telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, dan saat ini saya akan menjalankan program weighted product untuk pemilihan restoran yang telah kelompok kami buat. Di sini langsung saja running programnya. Kita tunggu sampai dia selesai mengcompile. Nantinya di sini kita akan menginputkan nilai-nilai inputannya sesuai dengan yang ada di soalnya, ada di PPT-nya. Oke, kita tunggu. Nah, kita masukkan nilai untuk ungkit restoran di sini untuk nilai C1-nya. Untuk ungkit restoran di situ yaitu R1, C1-nya 42, C2-nya 66, C3-nya 60, C4-nya 75, C5 2.355, Oke, kemudian kita masukkan nilai untuk restoran yaitu R2. Untuk C1-nya 50, C2-nya 90, C3-nya 72,
C4-nya 60, C5-nya 1.421, dan kita masukkan nilai untuk EP restoran, yaitu R3, C1-nya 63, C2-nya 91.5, C3-nya 65, C4-nya 80, C5-nya 2.585. Oke, dan di sini didapatkan hasil perhitungan weighted product untuk ungkit restoran itu untuk nilai S-nya 35.378.375.9935.468, dan untuk nilai vektornya itu 0.30210627941618. Untuk amin restoran nilai S-nya 36.77047782805.674. Untuk nilai vektornya 0.31933433862384, dan restoran yang terakhir yaitu EP restoran untuk nilai S-nya 44.38018487227 dan untuk nilai vektornya 0.37846338195998883, sehingga didapatkan hasil untuk restoran terbaik yaitu EP restoran. Jadi untuk codingan ini dia menampilkan inputan dan hasil akhirnya. Untuk prosesnya itu ada di dalam programnya ya. Di sini kita bisa lihat di sini. Sesudah input nilai kriteria ada bobot kriteria, yaitu bobot kriteria totalnya itu 1. Di sini W1 0,25, W2 0,20, W3 0,20, W4 0,20, W5 0,15, dan jumlah bobot kriterianya yaitu 1. Kemudian di sini ada normalisasi bobot. Lalu di sini ada proses untuk menghitung nilai S untuk tiap restoran. Ini sesuai dengan rumus yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Begitu juga dengan hitung vektor, itu sesuai dengan rumus vektor yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Dan yang tampil di sini yaitu cetak hasil. Dan hasil akhirnya itu akan menampilkan restoran yang terbaik. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.